Saya memberikan judul sesuai dengan nats yang diberikan dari klasis, sudah selesai. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa setiap orang yang ada di dunia ini, kalau diberikan hadiah pasti senang. Atau ada yang tidak senang? Saya beberapa kali ketemu, kalau misalnya mengucapkan selamat ulang tahun, selalu ditanya, hadiahnya mana? Semua orang pasti senang kalau diberikan hadiah. Tidak ada seorang pun yang diberikan hadiah kemudian mukanya loyo, mukanya cemberut, bahkan dia marah. Kok bikin apa kasih hadiah untuk saya? Biasanya senang. Betul atau betul? Benar atau betul? Pasti benar dan betul, ya kan? Apalagi kalau hadiahnya seperti ini. Pasti senang. Yang jarang ke gereja juga, kalau kita kasih pengumuman datang ke gereja, nanti akan ada door prize. Pasti rame. Datang Tempo. Apalagi kalau yang datang hadiahnya seperti ini. Gimana perasaannya? Ya? Senang. Apalagi mau dekat-dekat ulang tahun. Ya kan? Pasti senang. Apalagi ini, THR kalah. Saudara, bagaimana kalau yang datang seperti ini? Senang tidak? Senang. Pasti senang. Apalagi musim hujan, naik motor selalu kebasahan. Helm baru dicuci, basah lagi. Ya kan? Kalau ada mobil, paling tidak jalan juga enak. Betul? Tapi saudara, bagaimana seandainya yang datang hadiah buat kita itu adalah mobil seperti ini? Saya mau tanya, gimana perasaan saudara? Rusak, tidak berbentuk, dan saya jamin 1 bulan kita pakai mogok. Saudara senang? Siapa yang senang dengan hadiah yang rusak seperti ini? Tidak ada seorang pun yang senang. Saudara itu dikasih Tuhan. Inilah yang saya mau katakan, bahwa Yesus datang ke dunia ini itu sebenarnya adalah hadiah terbesar. Apalagi kematian Kristus yang kita peringati hari ini sebagai Jumat Agung. Salib Kristus bagi orang lain adalah kehinaan, tapi bagi Kristus, bagi kita orang-orang yang percaya kepada Kristus, itu adalah hadiah terbesar. Kenapa saudara? Ibaratnya tadi, kita terima hadiah, kita itu sudah rusak, kita sudah hancur, kita sudah gagal, kita sudah tidak lagi diperhitungkan oleh dunia. Tapi salib Kristus itu memberikan jaminan bagi setiap kita, bahwa engkau yang rusak, engkau yang gagal, engkau yang tidak punya pengharapan, engkau punya pengharapan ketika engkau percaya kepada Kristus. Amin. Saudara, jadi salib itu adalah hadiah terbesar yang Tuhan berikan kepada umat manusia. Karena Yesus mati di atas kayu salib. Untuk siapa? Untuk saya dan saudara. Dia datang ke dunia ini. Kita yang rusak menjadi baru. Kita yang tidak punya pengharapan. Kita yang tidak punya kebahagiaan. Di dalam Yesus kita punya semuanya itu. Amin. Itu sebabnya ikut Tuhan itu jangan setengah-setengah, saudara. Ya. Karena dia sudah berikan segalanya. Saudara, di atas kayu salib, dosa kita diselesaikan dan kita diberikan hidup yang kekal. Amin. Hanya Yesus yang memberikan itu. Tidak ada di tempat lain, saudara. Hanya Yesus yang memberikan hidup yang kekal. Di luar Yesus, semuanya saya jamin mereka cari selamat. Tapi hanya Yesus yang memberikan keselamatan. Bahkan dia berkata, sudah selesai. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Ini pengharapan kita di dalam Yesus. Saudara, dosa itu memisahkan pelakunya dari Allah. Dan apabila dosa tidak dilenyapkan, maka akan memisahkan pelakunya dari hadirat Allah untuk selamanya. Itu sebabnya di atas kayu salib, Yesus katakan sudah selesai. Artinya apa? Pekerjaan Yesus sudah selesai. Dia sudah berkorban. Dia sudah mati di atas kayu salib. Artinya semuanya sudah diselesaikan oleh Yesus. Dulu kalau orang mau selamat, saudara, karena ada dosa, biasanya mereka harus melakukan korban-korban. Mereka harus melakukan ritual-ritual tertentu. Tetapi semuanya itu sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus sekali untuk selama-lamanya. Itu sebabnya Yesus katakan sudah selesai.
Artinya apa? Kata sudah selesai itu berasal dari bahasa Yunani tetelestai. Ini merupakan 7 perkataan Yesus, dan ini merupakan perkataan yang ke-6, saudara. Jadi di atas kayu salib Yesus berseru, dan ini adalah seruan yang ke-6. Apa artinya, saudara, tetelestai? Tetelestai itu artinya berakhir, tercapai, digenapi, terlaksana, terpenuhi, terbayar, sudah beres, lengkap dan sempurna. Artinya sama sekali untuk keselamatan kita tidak ada campur tangan dari kita, tidak ada usaha apapun dari kita. Sudah dilakukan secara sempurna oleh Yesus. Itu sebabnya tidak perlu menjadi jaminan bahwa saudara akan hidup kekal. Saudara harus bayar ke pendeta. Tidak perlu saudara untuk memperoleh hidup yang kekal, saudara bawa korban binatang di Jumat Agung, kemudian Pak Pendeta, ini kita persembahkan, kalau bisa dipotong supaya nanti bisa jadi kendaraan saya di surga. Oh, tidak ada. Mendingan kalau punya seperti itu kasih aja ke gembala, kita pasti akan terima, ya kan? Kita makan sama-sama, itu jauh lebih enak daripada sudah berpikir saya korbankan supaya nanti jadi perantara saya di surga. Tidak. Yesus sudah selesaikan semuanya. Amin. Nah, sudah kita akan belajar 3 hal. Apa sebenarnya arti dari seruan Yesus ketika dia berkata sudah selesai? Yang pertama, saudara, kita lihat dalam ayat 28. Kita baca sama-sama di sini. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Saudara, sudah selesai artinya bahwa firman itu digenapi di atas kayu salib. Yesus mati di atas kayu salib menggenapi apa yang menjadi nubuatan kitab suci. Perjanjian lama menjelaskan bahwa untuk hidup yang kekal, bahkan untuk pengampunan dosa itu harus ada korban. Dulu dilakukan melalui siapa? Para imam. Umat datang memberikan korban persembahan, binatang dan lain sebagainya. Tapi saudaraku dikasih Tuhan, kematian Kristus itu sudah menyelesaikan. Amin. Sudah tidak perlu lagi ada usaha-usaha apapun, bentuk-bentuk pengorbanan apapun, tidak lagi. Karena semuanya sudah diselesaikan. Artinya saudara, kematian Kristus itu membuktikan bahwa firman itu digenapi secara sempurna. Tidak ada yang gagal sama sekali. Firman Tuhan tergenapi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini menarik buat setiap kita. Itu sebabnya di dalam ayat 28 tadi dimulai dengan kata apa? Sesudah itu karena Yesus tahu. Ya. Jadi saudara jangan berpikir bahwa Yesus itu tidak tahu banyak hal. Yesus sebagai manusia sejati, dia tahu. Kenapa? Karena dia juga adalah Allah sejati. Dia mati dalam keberadaannya sebagai manusia sepenuhnya. Tapi ingat, dia adalah Allah. Itu sebabnya ada banyak orang yang hanya fokus kepada kemanusiaan Yesus. Allah kok mati. Allah tidak bisa mati, tapi yang mati adalah kemanusiaannya. Itu sebabnya dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia naik ke surga dan dia hidup untuk selama-lamanya. Salahkah orang Kristen menyembah kepada Yesus? Tidak salah. Kita bukan menuhankan manusia, tapi dia adalah Allah yang datang ke dunia ini. Dia menjadi manusia. Kenapa? Karena cintanya kepada setiap kita. Karena kasihnya kepada setiap kita. Saudara, ini membuktikan bahwa firman itu digenapi melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Itu sebabnya orang Kristen dasar pijakannya adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu menjadi landasan bagi setiap kita. Firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan untuk selamanya, saudara. Itu sebabnya kita harus mendasarkan hidup kita kepada firman. Saudara, saya percaya bahwa Allah tahu manusia itu pasti akan berdosa. Ya. Tapi kenapa kalau Allah tahu manusia akan berdosa, dia tetap datang ke dunia ini? Ini pertanyaan bagi kita, saudara.
Saya yakin bahwa Allah itu tahu bahwa Adam dan Hawa pasti akan jatuh dalam dosa. Tapi ingat saudara, meskipun Allah itu maha tahu, tapi Allah itu juga adalah penuh kasih. Itu sebabnya ketika manusia berdosa, Allah tidak meninggalkan manusia. Tapi dia datang karena apa? Cintanya kepada kita. Contoh, anak yang kita punya. Kita tahu nggak? Ketika kita punya anak, ke depan anak itu akan melakukan kesalahan. Tahu tidak? Tahu. Saudara yang punya anak, saudara pasti akan tahu bahwa saya melahirkan anak ini, umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, pasti dia akan melakukan kesalahan. Betul? Kalau begitu kenapa saudara lahirkan dia? Ya kan? Kenapa dipencet saja? Kan saudara tahu bahwa saya melahirkan ini, pasti dia akan buat salah. Pasti dia akan gagal. Pasti dia akan marah kepada saya juga. Pasti dia juga akan nakal-nakalnya ada. Kenapa saudara tetap lahirkan? Kenapa kira-kira? Jawabannya satu. Karena cinta. Cinta itu mengalahkan segalanya. Amin. Itu sebabnya saudara, Yesus juga lakukan hal yang sama. Dia tahu kekurangan saudara. Dia tahu kelemahan saudara. Dia tahu dosa-dosa saudara. Dia tahu kegagalan saudara. Tapi karena cintanya dia tetap mengasihi saudara. Dia rela mati di atas kayu salib. Dia berkorban supaya setiap saudara menerima kasih yang besar dari Tuhan. Itu yang Yesus lakukan. Ya. Saudara, firman yang digenapi di mana? Ini berbicara tentang Mazmur 22, Mazmur 69. Mazmur-mazmur ini disebut sebagai mazmur ratapan, mazmur celaan, dan ini menggenapi. Jadi ketika Yesus juga berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Banyak orang berkata begini, loh, kalau Yesus Allah, kenapa Allahnya meninggalkan? Ini bicara penggenapan akan firman. Banyak orang yang tidak mengerti. Oh, berarti Yesus bukan Allah. Kalau dia Allah, kenapa dia teriak, Allahku, Allahku, mengapa meninggalkan aku? Allah kok ditinggalkan oleh Allah? Bukan begitu. Ini Yesus berbicara tentang menggenapi firman. Saudara, di kayu salib Kristus ditinggalkan untuk sesaat. Supaya apa? Kita tidak ditinggalkan di hadirat Allah meski hanya sesaat. Kematian Kristus itu membuka seperti gerbang, membuka jalan supaya kita memiliki hubungan dengan Bapa kita, dengan Yesus. Kita bisa datang kapanpun, kita bisa punya pengharapan dalam Yesus. Itu karena kematian Kristus. Tidak lagi dibatasi untuk ketemu dengan Tuhan. Kita punya hubungan 24 jam bersama dengan Tuhan. Kapanpun, dimanapun, apapun keadaan saudara. Dia menjadi jaminan bagi setiap kita bahwa tidak ada lagi penghalang, tidak ada lagi sekat, tidak ada lagi dosa yang terlalu besar yang bisa menghalangi hubunganmu dengan Tuhan ketika engkau beriman, percaya kepada Kristus. Saudara, salib adalah puncak. Kenapa saya katakan begini? Ya, karena dia katakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saudara, Allah punya kasih yang besar, sehingga melalui peristiwa salib, dia menjangkau batas-batas dunia yang paling jauh dan menawarkan keselamatan kepada semua orang. Melalui peristiwa salib, kematian Kristus, saudara yang dari jauh, saudara yang dari dekat, suku manapun terbuka. Engkau bisa percaya kepada Kristus. Engkau bisa punya jaminan keselamatan yang sama. Keselamatan bukan hanya untuk orang Papua. Yesus datang bukan hanya untuk orang Papua. Amin. Yesus datang juga untuk orang Jawa. Yesus datang juga untuk orang Batak. Yesus datang juga untuk orang Padang. Amin. Amin. Saudara, saya pernah berkata begini. Kamu boleh saja berkata bahwa saya mengasihi Papua, saya cinta Papua, saya berkorban untuk Papua. Kalau saya bilang sama pendeta itu, saya belum yakin. Kenapa? Karena kamu belum pernah pergi dari Papua ke daerah saya, beritakan Injil di sana. Wah, dia kaget. Iya. Saya tidak bisa hanya
yakin dengan perkataanmu bahwa kamu mengasihi jiwa-jiwa. Kenapa? Karena kamu belum pernah pergi dari Papua, beritakan Injil, doakan orang yang sedang sakit di Pulau Jawa sana. Justru saya mau katakan, saya ini benar-benar cinta Papua. Kenapa? Saya tinggalkan kampung halaman saya pergi ke Papua. Bukan suku saya, bukan daerah saya melayani di sini. Jadi silakan, saya bilang begitu. Saudara, ini penting. Kenapa? Karena lewat salib, suku-suku itu mendapatkan peluang untuk boleh percaya kepada Kristus. Jadi saudara jangan menghalangi. Kalau ada orang dari Jawa, orang dari Batak, orang dari Padang, orang dari Makassar datang, aduh saya mau beribadah di GDL Roy. Tidak bisa. GDL Roy hanya untuk kita saja. Saudara stop. Gereja ini bukan untuk kalangan sendiri. Amin. Gereja ini jelas. Visinya jelas supaya semua orang masuk surga. Gereja Injili di Indonesia. Artinya apa? Gereja ini memang bukan gereja negara. Tapi kita masih ada negara dan kita punya dampak di negara ini. Kita menjadi berkat di negara ini. Supaya banyak jiwa-jiwa yang boleh menyembah kepada Yesus. Amin. Saudara, salib juga puncak. Kenapa? Karena iblis dikalahkan dan dibinasakan. Tidak ada kuasanya maut itu. Orang Kristen memang akan mati. Tapi saudara harus bedakan antara mati dengan maut. Maut itu bicara tentang kebinasaan. Orang Kristen yang percaya kepada Kristus, dia akan mati. Betul. Hanya berpisah sementara, tapi dia tidak akan pernah berpisah untuk selama-lamanya dengan Tuhan. Tapi maut itu bicara tentang kebinasaan. Maut itu bicara tentang keterpisahan antara manusia dengan Allah untuk selama-lamanya. Saudara, kita semua akan mati. Yang setuju katakan amin. Atau tidak ada yang mati? Pasti akan mati, saya jamin saudara. Makanya pendeta itu pelayanan wajibnya adalah pemakaman. Jadi saudara jangan sok hebat. Lawan-lawan gembala, lawan-lawan pendeta. Kenapa? Gembala pemimpin rohanimu, pemelihara jiwamu, penjagamu. Ya, kalau saya sudah boikot, bagaimana kira-kira? Siapa meninggal? Kubur sendiri sudah. Saya marah misalnya, saya boikot. Kan nggak pernah datang ke gereja. Untuk apa saya kubur? Biar dia orang mati menguburkan orang mati. Kan Alkitab bilang begitu kan? Punya hak nggak saya? Punya hak. Tapi kan nggak mungkin seperti itu kan? Ya kan? Saudara, iblis dikalahkan. Saudara, kuasa maut juga dikalahkan. Saudara akan mati sebagai orang Kristen. Tapi mati itu hanya berpisah sementara saja. Tapi kita akan bertemu dengan Bapa di surga, dengan Yesus Tuhan. Tapi maut itu bicara tentang keterpisahan, kebinasaan. Dan kita akan mati, tapi kita tidak akan pernah mengalami maut. Kuasanya sudah dikalahkan oleh kuasa Yesus. Ketika Yesus ada di atas kayu salib. Yang ketiga, ini penting. Setiap orang yang percaya kepada kematian Kristus, kepada kebangkitan Kristus, nasibnya diubah dari kematian dan kesengsaraan kekal menjadi kebahagiaan kekal. Amin. Saudara mengalami bukan lagi kesengsaraan dan penderitaan kekal, tapi akan mengalami kebahagiaan kekal. Yang kedua, saudara. Yang pertama tadi bahwa firman digenapi di atas kayu salib. Itu arti dari selesai yang pertama. Yang kedua, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kasih dinyatakan di salib. Kita baca dalam ayat 29. Dikatakan begini, 1, 2, 3. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik-baik dalam ayat 29. Apa yang Yesus terima pada waktu itu? Alkitab katakan Yesus menerima bukan hanya sekedar anggur, tapi di situ dikatakan anggur yang bekas, anggur yang sudah asam. Kata anggur asam itu diterjemahkan dari kata Yunani oxos.
anggur yang asam atau seperti sudah berubah seperti cuka. Kenapa, saudara? Anggur yang sudah lama, ya, dibiarkan begitu saja, itu kadar alkoholnya akan berubah. Dan sebenarnya anggur itu sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Apalagi di situ dipertegas anggur yang asam, bekas lagi. Saya mau tanya, siapa yang mau terima yang bekas? Siapa yang mau meskipun botolnya bagus, ya, tapi dia bekas orang lain? Mau? Kadang jijik ya. Saya dulu pelayanan di satu gereja, saudara, di Jawa sana waktu saya praktek. Kalau perjamuan kudus beda seperti kita di gelas kecil-kecil. Dulu perjamuan kudus itu gelasnya satu dan itu harus diedarkan. Jadi waktu jatah saya dapat, saya itu gelisah sekali. Ini harusnya jadi berkat, saya nikmati dengan sukacita, saya dengan beban, terus terang. Akhirnya saya harus ambil sapu tangan, tisu, saya bersihkan. Kenapa? Karena di Jawa biasanya ada yang pinang, rokok sebetulnya. Jadi saya geli. Ya, padahal ini perjamuan lambang darah Kristus. Harusnya saya terima dengan sukacita, tapi karena bekas minum oleh orang-orang lain, saya jadi jijik. Wah, itu kalau perjamuan setiap bulan itu saya tekanan batin betul. Tapi akhirnya tetap minum. Nah, bayangkan saudara, Yesus menerima anggur yang asam, anggur yang sudah bekas. Kita semua tahu bahwa ketika Yesus datang ke dunia ini, dia melakukan mukjizat yang luar biasa. Dia mengubah air menjadi anggur. Bahkan Alkitab katakan anggur itu bertahan, anggur itu menjadi manis. Dia yang pernah membuat mukjizat, tapi akhirnya di akhir hidupnya dia harus menerima sesuatu yang bekas. Yesus itu Tuhan. Yesus itu luar biasa. Yesus itu pencipta. Dia bisa melakukan apa saja. Bahkan dia bisa mengubah air menjadi anggur, manis lagi. Tapi ketika dia di atas kayu salib, justru dia menerima anggur yang asam, anggur yang bekas, anggur yang sebenarnya sudah tidak layak lagi, saudara. Kenapa dia mau terima? Ini membuktikan bahwa dia punya kasih yang besar. Dia mau terima yang bekas, dia mau terima yang sisa, supaya setiap kita menerima yang baru dalam Yesus. Supaya kita punya sesuatu yang lebih bernilai di hadapan Yesus. Saudara, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yesus layak menerima yang terbaik, tetapi yang menerima yang sisa dari bekas. Saudara, hari-hari ini banyak orang yang seperti itu. Kita semua tahu bahwa Yesus yang terbaik. Yesus juga layak menerima segala penghormatan, penyembahan, pemberian yang terbaik. Tapi seringkali kita hanya memberikan yang sisa, memberikan yang bekas, bekas dari hidup kita, bekas dari waktu kita. Kita tidak memberikan yang terbaik bagi Tuhan, saudara. Jumat Agung ini mari, berikan hidupmu yang terbaik bagi Tuhan. Berikan persembahanmu yang terbaik bagi Tuhan. Berikan korban syukurmu yang terbaik bagi Tuhan, saudara. Dia layak. Jangan kau berikan yang sisa. Jangan kau berikan yang bekas. Berikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Saudara, ada seorang yang bernama Teddy Hung. Siapa dia, saudara? Dia adalah mantan pemimpin geng di Hong Kong. Saya baca kesaksiannya ini luar biasa. Teddy Hung ini adalah pemilik bisnis prostitusi, pelacuran, saudara, terbesar di Korea. Bahkan dia juga memiliki 200 tempat perjudian kasino. Punya 4 istri dan belasan pacar. Bahkan saudaraku dikasih Tuhan, dia hidup dikuasai dosa luar biasa. Dia keluar masuk penjara. Satu kali dia masuk di sebuah penjara dan ada pelayan rohani di sana. Ada pendoa dan penginjil datang kepada dia, memberikan Alkitab kepada dia. Dia tolak, dia lempar. Seperti orang yang terasing, seperti orang yang tidak bisa disentuh. Dia dikuasai dosa. Hidupnya tidak punya masa depan. Tapi ketika penginjil dan pendoa itu ketemu dengan dia, waktu dikasih Alkitab dia tolak, dia buang.
Kemudian penginjil itu dia bilang begini, di sisa hidupmu, Teddy Hung, apakah engkau mau dikenal sebagai orang yang telah menghancurkan hidup banyak orang? Wah, dia yang tegar, dia yang merasa hebat, dia yang merasa punya segala-galanya. Tiba-tiba dia termenung dan dia mulai berpikir, betul juga. Di sisa hidup saya ini, saya mau dikenal sebagai apa? Kemudian dia bilang sama penginjil dan pendoa itu, kalau memang Tuhan ada, saya ini tidak bisa tidur sama sekali. Saya ini sepanjang masuk di penjara, saya tidak pernah bisa memejamkan mata hanya untuk 1 jam saja. Kalau memang Tuhanmu itu ada, Yesusmu itu ada, saya mau supaya Yesus itu bisa buat saya tidur. Saudara, penginjil itu pulang. Dia mulai buka Alkitab, setelah itu dia mulai tidak sadarkan diri dan ternyata dia tidur. Paginya dia bangun, loh, oh saya bisa tidur dengan pulas. Kemudian dia berkata, berarti Yesus itu memang ada. Tuhannya orang Kristen itu memang ada. Saudara, luar biasa. Teddy Hung diubahkan hidupnya oleh Tuhan. Akhirnya dia bertobat. Yang dulu dia punya perusahaan besar yang mengedarkan narkoba, perjudian, prostitusi, dia tinggalkan semuanya itu, saudara. Bahkan dia punya 4 istri, dia tinggalkan istri-istrinya dan dia hanya hidup setia dengan istri yang pertama. Pacar-pacarnya dia tinggalkan, dia berhenti dan dia melayani Tuhan sepenuhnya. Saudara, bagi orang tidak mungkin. Siapa Teddy Hung? Dia orang yang berdosa, orang yang tidak punya masa depan, yang sudah menghancurkan hidup banyak orang. Tapi ketika dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia yang dikuasai dosa menjadi bebas, menjadi orang yang bisa bersaksi bahwa ada kasih Tuhan dalam hidupnya. Amin. Saudara, ketika engkau akan mengakhiri hidup nanti, kira-kira saudara mau dikenal sebagai siapa? Sebagai orang yang terus-menerus hidup dalam kebencian? Sebagai orang yang terus-menerus hidup dalam perseteruan? Orang-orang yang tidak pernah mau berdamai? Orang-orang yang terus-menerus meninggalkan gereja? Orang-orang yang terus-menerus dikuasai dengan dosa kemabukan, dengan persinahan? Saudara, perhatikan baik-baik. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang Yesus tidak bisa selesaikan di atas kayu salib. Kasihnya besar bagi setiap kita. Mungkin kita pernah gagal, kita pernah rusak, kita pernah hancur, seolah kita tidak punya masa depan. Datanglah kepada Kristus. Amin. Amin. Seorang yang bernama Teddy Hung saja bisa diubahkan karena berjumpa dengan kasih Tuhan. Saudara, di salib, ya, di atas kayu salib, kasih Tuhan itu dinyatakan. Dia rela menerima yang bekas, dia menerima yang sisa, supaya saudara belajar memberikan yang terbaik bagi Tuhan hari ini melalui hidup. Ketika engkau melayani, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya melihat ada banyak kecenderungan orang-orang yang sudah mulai terlibat dalam pelayanan, ada kecenderungan untuk menjadi sombong. Tidak lagi mau dibentuk, tidak mau lagi merasakan kasih Tuhan, tidak mau lagi dekat mencari hadirat Tuhan. Dia merasa bahwa skill saya hebat, kemampuan saya hebat, seolah dia sudah hebat, sehingga tidak mau dengar dari yang lain. Saudara, hati-hati. Siapapun yang melayani Tuhan harus memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, yang ketiga, kita lihat dalam ayat 30. Kita baca sama-sama ayat 30 dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sudah, ketika saya membaca ayat ini, saya merefleksikan bahwa Yesus itu matinya sopan. Ya kan? Matinya bagaimana? Dramatis, sudah. Menundukkan kepala. Coba kalau ada orang yang mati, kemudian dia buka mulut, kemudian menyeramkan gitu. Kira-kira bagaimana? Ya? Coba bayangkan lah. Lihat kanan kiri. Bayangkan saja. Kemudian dia lihat nih. Terus kepalanya ke atas.
itu orang akan paksa-paksa turun. Dia akan tengking-tengking, turun sudah. Coba perhatikan, di atas kayu salib meskipun Yesus mengalami proses yang luar biasa. Dia diludahi, dia dicambuk, dia dicaci maki. Kemudian tangannya disalib, kemudian lambungnya ditombak. Penyiksaan luar biasa. Tapi perhatikan, Yesus mati sopan. Ya kan? Dia tunduk kepala. Kalau biasanya kan tunduk kepala itu menunjukkan bahwa ada sopan santun ya. Matinya terhormat, saudara. Bukan karena kesakitan dia mati. Bukan karena malaikat maut mencabut nyawanya dia mati. Bukan karena siksaan yang membuat dia mati. Tapi Alkitab jelas, dia menundukkan kepalanya lalu menyerahkan nyawanya. Bukan dicabut oleh siapa-siapa. Karena memang dia menyerahkan nyawanya. Untuk apa? Alkitab katakan menjadi tebusan bagi setiap kita. Menjadi bayaran, menjadi harga. Supaya setiap kita yang hidup dalam dosa diselesaikan oleh Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kristus menyerahkan nyawanya secara sukarela sebagai pengganti orang berdosa. Pada waktu itu juga ada Yesus yang lain. Alkitab katakan Yesus Barabas. Ketika diperhadapkan, saya mau bebaskan ini. Tapi mereka berkata bagaimana? Bebaskan Yesus Barabas, salibkan Yesus orang Nazaret. Jadi kematian Kristus itu menjadi pengganti. Pengganti siapa? Makanya ada teologi pertukaran di balik salib. Ya. Bahwa kematian Kristus itu menggantikan kita orang-orang yang berdosa. Barnabas, ya. Yesus Barabas itu orang jahat, saudara. Kejahatannya di mana-mana. Dia yang layak untuk dihukum mati, tapi digantikan oleh Yesus yang tidak ada seorang pun. Bahkan Yesus sendiri katakan, saya tidak pernah berdosa. Artinya kematian Kristus itu murni menggantikan kita, orang-orang yang berdosa. Supaya apa? Kita tidak lagi dikuasai dosa. Kita memiliki jaminan akan hidup yang tetap. Saudara, kita bisa mengalahkan dosa karena di atas kayu salib dosa sudah dikalahkan oleh Yesus. Amin. Tidak ada seorang pun yang bisa berkata, oh saya tidak mungkin bisa berubah. Dosa ini sudah bertahun-tahun menguasai saya. Saudara, di dalam nama Yesus, saudara bisa. Kenapa? Karena Yesus sudah kalahkan. Kita sama-sama harus berani berkata tidak untuk dosa. Amin. Nah ini penting. Kita berani katakan no untuk dosa, Yesus yes. Amin. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Dalam di atas kayu salib, Yesus sudah katakan sudah selesai. Firman sudah digenapi. Kasih juga dinyatakan di atas kayu salib. Bahkan dia rela menyerahkan nyawanya bagi setiap kita. Ini pengharapan kita semua. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita